Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan eh, sebuah tulisan saya dan kawan saya dengan judul analisis kuantitatif geosite dan geomorphosite sebagai potensi geowisata di kawasan Bima bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini sedikit CV saya. Nama saya Zulfikri Ramadan. Saya dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dengan basic pendidikan di Teknik Geologi. Untuk presentasi kali ini ada beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. Kemudian lokasi penelitian. Dan ketiga, metode dari penelitian saya. Dan keempat, hasil dan pembahasan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kabupaten Bima adalah daerah yang secara geografis terletak di bagian ujung timur dari Pulau Sumbawa. Nah, Bima sendiri terletak dari bagian perjalanan subduksi berupa palung paralel atau outer arc ridge dan cekungan, serta cekungan busur magmatik memanjang ke arah timur sepanjang kurang lebih 2000 km dari Pulau Jawa, menurut Hamilton dan dalam Maulana tahun 2016. Nah, akibat dari kompleksnya subduksi dan proses-proses eksogenik lainnya, di Kabupaten Bima termanifestasi beberapa objek wisata alam. Ada Gunung Tambora, ada columnar joint hasil dari proses subduksi, ada gunung api, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lokasi penelitian kami berada di dua kecamatan berbeda di bagian timur dari Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Lambu, yang terdiri dari 3 lokasi penelitian, dan Kecamatan Wera, 1 lokasi penelitian, seperti itu. Ini ada gambaran secara umum dari titik-titik lokasi penelitian. Ada Pulau Ular, ada Pantai Leriti, Tanjung Meriam, dan Pulau Kelapa, seperti itu. Nah, metode dari penelitian kami sebenarnya sangat-sangat sederhana. Yang pertama studi pustaka, kemudian pekerjaan langsung ke lapangan, observasi lapangan untuk melihat bagaimana situasi di lapangan dan kondisi geosite ataupun geomorphosite yang ada. Kemudian dari lapangan kami menganalisis berdasarkan parameter dari Kubalikova 2013. Kemudian nanti hasilnya layak atau tidak untuk diteruskan menjadi potensi geowisata. Nah, menurut Dongeng 2011 dalam Kubalikova 2013, geowisata sebenarnya suatu wisata yang secara spesifik fokus terhadap aspek panorama dan kegeologian atau kebumian. Nah, kemudian geosite dan geomorphosite merupakan bentang alam atau lahan yang memiliki potensi sebagai situs pariwisata dengan memiliki nilai berdasarkan sudut pandang penilaian manusia. Nah, apa aja penilaiannya? Yang pertama ada pendekatan ilmiah, ada pendidikan, ada nilai konservasi, ada nilai ekonomi, dan nilai tambahan. Nilai tambahan ada aspek budaya, dan lain sebagainya. Itu menurut parameter kualitatif berdasarkan Kubalikova 2013. Nah, pembahasan dari objek dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil pengolahan secara kualitatif, ada 4 geosite di daerah penelitian yang kami rasa memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama ada Pulau Ular. Nah, secara administratif, lokasi ini berada di Desa Payik, Kecamatan Wera, di Kabupaten Bima atau di bagian utara dari Kabupaten Bima. Lokasi ini memiliki nilai kuantitatif dengan nilai pendekatan ilmiah dan intrinsik sebesar 50%, nilai edukasi 50%, nilai ekonomi 50%, konservasi 70%, dan nilai tambahan 40%. Nah, secara rata-rata atau secara keseluruhan,
memiliki tingkat kelayakan sebesar 53% untuk dijadikan sebagai tempat geowisata. Kemudian apa sih daya tariknya dari lokasi ini? Lokasi ini memiliki daya tarik yang menawan bagi para wisatawan karena keberadaan jenis ular laut yang tidak berbahaya sehingga wisatawan bisa bersentuhan langsung dengan makhluk tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada Pantai Lariti. Geosite ini sebenarnya terletak di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, atau di bagian timur dari Kabupaten Bima. Nah, dari hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa nilai pendekatan ilmiah di angka 50%, kemudian nilai edukasi 70%, nilai ekonomi 66,67%, dan nilai konservasi 87,5%, dan nilai tambahan sebesar 40%. Nah, secara keseluruhan, tempat ini memiliki tingkat kelayakan sebesar 64,83% untuk dijadikan sebagai tempat geowisata. Kemudian ada Tanjung Meriam. Geosite ini sebenarnya terletak di Desa Sumi di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Lokasi ini memiliki kuantifikasi dengan nilai pendidikan ilmiah dan intrinsik sebesar 50%, nilai pendidikan 20%, nilai ekonomi sebesar 16,67%, dan nilai konservasi 70%, serta nilai tambahan sebesar 50%. Secara keseluruhan, tempat ini memiliki tingkat kelayakan sebesar 43,33% untuk dijadikan sebagai lokasi geowisata. Kemudian ada Gardu Pandang, Pulau Kelapa. Ini sebenarnya secara geologi bisa dikatakan sistok, atau secara geologi regionalnya termasuk dalam satuan batuan gunung api 2, seperti itu. Secara administratif terletak di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dan untuk nilai kuantifikasi untuk pendekatan ilmiah dan intrinsik sebesar 50%, nilai edukasi 12,5%, nilai ekonomi 16,67%, dan nilai konservasi 62,5%, serta nilai tambahan 45%. Nah, secara keseluruhan, tempat ini memiliki tingkat kelayakan sebesar 43,33% untuk dijadikan sebagai lokasi geowisata. Seperti itu. Kemudian, pengembangan apa yang perlu dilakukan di lokasi sana? Dari hasil observasi lapangan kami, yang pertama yang paling terpenting yang harus dikembangkan di sana adalah infrastruktur. Infrastruktur apa aja? Jalan, toilet, tempat parkir, dan lain sebagainya. Karena ketika infrastrukturnya memadai, maka secara langsung, ataupun secara tidak langsung, akan memberi kenyamanan kepada wisatawan untuk berkunjung ke sana. Seperti itu. Kemudian pemahaman masyarakat setempat, pemahaman apa yang harus ditingkatkan. Nah, ini konservasi dan perasaan memiliki tempat geowisata. Jadi masyarakat sana masih sangat-sangat minim pengetahuan tentang apa itu konservasi, apa itu ilmu kebumian, dan lain sebagainya. Jadi perlu dan juga perlu sinergitas antara pemerintah dengan pokdaris ataupun kelompok-kelompok yang langsung terjun mengembangkan usaha yang mengembangkan wisata di sana. Seperti itu. Karena sinergitas dari hulu ke hilir sangat-sangat penting dalam pengembangan wisata, baik itu wisata kebumian maupun lainnya. Seperti itu. Kemudian kesimpulan, dari penjelasan saya tadi terdapat 4 geosite atau kandidat geosite dan geomorfosite yang terletak di 2 kecamatan berbeda, yakni Lambu dan Wera. Kemudian dari 4 lokasi tersebut yang memenuhi kriteria sebagai situs geowisata dengan nilai kuantifikasi berturut-turut adalah Pantai Lariti dengan angka 64,83% dan Pulau Ular 53%. Nah, untuk 2 lokasi lainnya perlu dilakukan ekstra pengembangan yang lebih baik dari segi infrastruktur maupun segi pendukung-pendukung lainnya yang mendukung keberlangsungan wisata tersebut. Seperti itu. Sekian, terima kasih sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan kalian buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.